Udah pada lapar juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala kulla syai'in syababa wa anzala ala abdihi kitaban ajaba. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul a'la wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa wa nabiyyul mujtaba li sahibihi syafa'atil uzma. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadratil mukarramun yang saya muliakan, Ketua DKM Musholah Al Istiqomah Bapak Thohir berserta jajarannya. Tanpa pula hadir bersama kita Sesepuh Taman Raya Rajek, Ketua DKM Masjid Nurul Muslim Bapak Haji Ahmad Kasmita. Alhamdulillah, barakallahu fi hayati. Yang saya hormati Ketua RT 02 RW 07 Bapak Siswanto. Yang saya muliakan ibu-ibu pimpinan Majelis Taklim Musholah Al Istiqomah, Ibu Ustazah Sunarsi. Tak lupa pula Ketua dari Majelis Taklim Ibu Masruratun Nikmah. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin sekalian, adik-adik yang tercinta, yang mudah-mudahan pada pagi hari ini senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puja dan puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita duduk bersama, dapat bermuajahah, bertatap muka untuk menyambungkan tali silaturahmi sekaligus melaksanakan salah satu kewajiban kita di dalam rangka menyantuni anak-anak yatim. Mudah-mudahan pada acara yang kita tengah kerjakan pada pagi hari ini, Allah senantiasa memberikan keberkahan pada kita, dengan keberkahan yang tiada tara, sehingga yang sakit Allah dapat sembuhkan dari penyakitnya, yang sedang susah Allah angkat daripada kesusahannya, yang sedang ribut melulu Allah segera diberikan kerukunan di dalam rumah tangganya, yang belum kerja semoga mendapatkan pekerjaannya, dan yang belum mendapat jodoh semoga Allah percepat dipertemukan jodohnya. Salawat dan salam semoga terpancar dan tercurah keharibaan baginda junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bertepatan pada pagi hari ini sekaligus kita memperingati hari kelahiran beliau, yaitu dengan memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maulid identik dengan sebuah kelahiran. Kalau kita berbicara kepada kelahiran adalah tentu identik kita bicara kepada ulang tahun. Namun pada pagi hari ini kita tidak menghiasi panggung kita dengan hiasan balon-balon. Kita tidak menghiasi panggung kita dengan membakar lilin dan meniupnya. Kita tidak menghiasi panggung kita dengan kue tar, dengan memotong kue,
dan tidak menghiasinya dengan nyanyian Happy Birthday to you. Tetapi pada pagi hari ini kita mengadakan memperingati Maulid Nabi, tentu punya tujuan dan maksud sendiri. Tiap tahun kita mengadakan peringatan Maulid Nabi dengan tujuan-tujuan tertentu. Agar apa? Agar generasi ini paham tentang bagaimana sejarah dan perjuangan nabinya. Akur. Terus tentang sejarah daripada perjuangan nabinya. Bagaimana sejarah daripada perjuangan nabinya generasi akan tahu. Maka kalau di pondok pesantren, di kampung-kampung, semua setiap kegiatan Maulid dibacakan kitab Barzanji, adalah rawi, adalah riwayat, adalah sejarah dari peristiwa baginda Nabi dilahirkan sampai beliau menutup usia. Maka inilah yang diartikan Maulid. Maka ada satu buah hadis yang berbunyi, man a'zama maulidi kuntulahu syafi'an yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengagungkan kelahiranku, maka aku akan memberikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Hadis ini ada dua versi. Ada yang mengatakan ini hadis palsu, ada yang mengatakan ini benar hadis. Karena apa? Karena kata maulidi kalau diambil dari zorobnya, zorob zaman, artinya apa? Situasi, keadaan, kondisi yang dimana Nabi dilahirkan, maka benar inilah hadis karangan orang-orang yang suka mengadakan maulid. Tapi kalau diambil kata maulidi adalah zorobnya zorob makan, di mana tempat kelahiran baginda Nabi. Di mana tempat kelahiran Nabi? Nabi lahir di mana tempatnya? Kota Mekah. Maka man azoma maulidi, barang siapa yang mengagungkan tempat kelahiranku, kuntulahu syafi'an yaumal qiyamah, maka aku akan memberikan syafaatnya kelak nanti di yaumil qiyamah. Maka kalau zorobnya makan, maka benar ini adalah hadis. Nah, Bapak, Ibu, hadirin, adik-adikku sekalian yang tercinta, baginda Nabi usia 2 bulan dari kandungan rahim ibunya, Siti Aminah, beliau ditinggal wafat oleh ayahnya yang bernama Abdullah, usia 2 bulan kandungan. Artinya apa? Beliau tidak pernah sama sekali melihat bagaimana wajah bapaknya. Beliau tidak pernah melihat bagaimana gagahnya. Beliau tidak pernah melihat bagaimana ketampanan ayahnya. Ketika apa? Usia janin dalam kandungan 2 bulan, beliau sudah ditinggal wafat oleh ayahnya. Dalam usia kandungan 2 bulan pun berselang usia 9 bulan hingga dilahirkan beliau. Usia kandungan 9 bulan dilahirkan. Ini ibu-ibu, usia 9 bulan 10 hari. Ketika ibu melahirkan bayi anak ibu diambil sama perawat dengan alasan ingin dibersihkan atau ingin dimandikan. 2 jam ibu nggak melihat ibu anak yang ibu lahirkan. Kira-kira ibu nanyain nggak? Alasannya apa? Siti Aminah ketika melahirkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak pernah melihat bagaimana wajah anaknya selama 2 tahun. Karena apa? Karena langsung dibawa oleh Halimatus Sa'diyah, ibu susuannya. Beliau tidak melihat bagaimana tampan putranya. Beliau tidak melihat bagaimana cantik dan gagah putranya. Karena apa? Ketika dilahirkan langsung dibawa oleh Halimatus Sa'diyah, ibu susuannya. Setelah 2 tahun baru kembali dia melihat wajah putra yang sebenarnya. Itu pun enggak lama. Karena apa? Karena terus dibawa lagi oleh Halimatus Sa'diyah. Dapat kita bayangkan bagaimana kesedihan baginda Nabi pada saat itu. Usia 6 tahun wafat ibunya Siti Aminah. Begitu wafat diambil oleh kakeknya bernama
Abdul Muthalib. Dalam bimbingan Abdul Muthalib pun nggak lama, sekitar 4 tahun di tangan Abdul Muthalib. Maka ketika menjelang wafatnya dikumpulin paman-pamannya. Hai Muhammad, kiranya umurku sudah akan tiba, ajalku sebentar lagi. Sepeninggalku ini ada paman-pamanmu yang sudah berdiri di sekeliling Abdul Muthalib. Engkau silahkan, engkau ingin tinggal bersama siapa? Dilihatin wajah pamannya serem-serem, sangar-sangar. Ada yang jenggotnya melempang, ada yang kumisnya panjang kayak gagang golok, ada. Ada Abu Sofyan, ada Sayyidina Hamzah, ada Abu Jahal. Abu Janda nggak ada. Ada Abu Jahal. Dilihat. Wahai Muhammad, engkau pilih di antara wajah-wajah pamanmu. Sepeninggalku nanti engkau pilih, engkau akan tinggal bersama siapa? Maka dilihatin wajah pamannya satu persatu serem-serem. Ternyata dipilihlah Abu Talib, pamannya. Ikut beliau bersama Abu Talib. Abu Talib ini saudagar kaya, juragan paling kaya di bangsa Arab. Kalau ibu punya sekolahan dari TK sampai perguruan tinggi, keponakan ibu ikut bersama ibu. Kira-kira ibu sekolahin apa enggak? Sekolahin. Nabi tidak. Tapi apa? Diperintahkan baginda Nabi oleh Abu Talib untuk menggembala. Beliau yatim piatu, kesendirian, tidak ada teman curhat, tidak ada yang satu ingin menyampaikan sesuatu dari hatinya, tidak ada sesuatu perasaan yang bisa dia ungkapkan kepada siapapun. Tapi di dalam kesendiriannya dia mampu merubah wajah dunia, mampu merubah wajah dunia. Karena apa? Karena Allah jamin, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Adalah pada diri Nabi terdapat suri tauladan yang paling baik. Laqad lamnya lam taukid, qadnya litahqiq, kana fi'il naqis, karena ada tugas di sana, tansibul isma wa tarfa'ul khabaro. Artinya apa? Sungguh-sungguh, sebenar-benarnya, fi rasulillahi, Allah katakan fi rasulillahi, di dalam kepribadian baginda Nabi. Tidak Allah katakan ala rasulillahi, atas baginda Nabi, tapi Allah katakan fi rasulillahi, di dalam kepribadian baginda Nabi. Kalau Nabi berjenggot, kita berjenggot, gampang apa susah? Gampang. Kalau Nabi pakai jubah, kita pakai jubah, gampang apa susah? Gampang. Kalau Nabi pakai sorban, kita pakai sorban, gampang apa susah? Itu yang apabila disebut ala rasulillahi, tapi Allah sebut fi rasulillahi, di dalam kepribadian baginda Nabi. Ada apa di dalam kepribadian baginda Nabi? Tentu ada ketekunannya, ada kesolehannya, ada kesabarannya, ada kesungguhannya, ada semangatnya, ada keseriusannya, ada keberaniannya. Maka Allah sebut fi rasulillahi, di dalam kepribadian baginda Nabi. Tidak Allah katakan ala rasulillahi, tapi Allah sebut fi rasulillahi, di dalam kepribadian baginda Nabi ada suri tauladan. Bu, dengar nggak nih? Dengar. Suatu saat baginda Nabi ba'da zuhur pulang dari masjid, perut lapar. Waktunya makan siang, perut lapar. Pergi ke rumah dari masjid menuju rumah. Di tengah jalan beliau mencium aroma masakan sayur sop. Di tengah perut yang lapar, beliau mencium bau masakan sop yang sangat menyengat wangi. Kira-kira rasa lapar itu gimana? Makin memuncak, makin menikmati. Oh, dapat membayangkan, andaikan saya makan sayur sop ini, tentu luar biasa. Ternyata begitu sampai rumah, Siti Aisyah yang lagi masak.
Akhirnya apa? Nabi masuk ke dapur, dibuka tutup panci, ditambahin airnya, digaremin lagi. Sehingga Aisyah tanya, wahai Rasul, kenapa engkau berbuat demikian? Nabi menjawab, wahai Aisyah, yang mencium bau masakanmu tadi bukan cuma aku doang, tapi apa? Tetangga-tetanggaku juga menciumnya. Maka kalau begitu, anterin, biar kuah-kuahnya doang, anterin ke tetangga-tetangga. Tufi Rasulillahi, di dalam kepribadian baginda Nabi. Kita kan enggak. Beli durian kulitnya doang, tetangga tahu. Kulitnya doang, sama wanginya. Boro-boro mau nganterin mah, betul. Hingga nyinggung nih, mas sengaja. Wah, sikat. Begitu seterusnya. Suatu saat pun baginda Nabi pulang berdakwah, tengah habis dari ba'da zuhur, beliau tiduran. Tetangganya bingung, ini tukang minyak wangi yang mana yang lewat? Pantesan dari tadi nggak ada tukang minyak wangi yang lewat. Dia masuk ke rumah baginda Nabi, dilihat Nabi lagi tiduran, keringetan, dicolek keringetnya, dicium. Ini wanginya menyengat luar biasa. Sampai tetangganya pulang lagi. Begitu pulang, dia ambil mangkok, cangkir, sama sendok. Dia pulang ke rumah Nabi, dikerikin keringetnya. Masuk ke dalam cangkir. Kira-kira ada yang mau ngerikin keringet kita? Keringet gadis kayak keringet nenek-nenek. Keringet nenek-nenek kayak keringet malampir. Keringet bujangan kayak keringet aki-aki. Keringet aki-aki kayak keringet gerandong. Enggak ada semua. Maka Allah katakan fi Rasulillahi, di dalam kepribadian baginda Nabi. Siapa tidak ada yang mampu mengikuti jejak perjuangan Nabi, tidak ada yang mampu mengikuti bagaimana perbuatan Nabi. Liman kana yarjullaha, kecuali orang yang punya tiga hal. Liman kana yarjullaha, siapa yang mencari ridho Allah. Wal yaumal akhir, dan orang yang merindukan hari akhir. Wa zakarallaha katsira, dan orang-orang yang selalu banyak mengingat Allah. Liman kana yarjullaha, siapa yang mencari ridho Allah. Apa sih ridho? Ridho itu apa? Ikhlas, rela. Aku rela ditinggal kamu, gitu. Aku rela hidup bersama kamu, gitu. Aku hidup rela, aku hidup bersama kamu, diapain aja aku rela, begitu. Jadi yang diartikan ridho itu adalah ketika kita mampu menerima setiap apa saja yang telah Allah takdirkan untuk kita, maka itu yang dikatakan ridho. Lalu apakah sekarang ini ibadah umroh kita tiap bulan, pergi haji kita tiap tahun, kita bangun qiyamul lailnya, puasa Senin Kamisnya, bangun lagi dengan bacaan-bacaan Qur'annya, ini yang menyebabkan Allah ridho? Belum tentu dikatakan ridho. Ketika apa? Ketika kita menjadi ridho, ketika kita gembira, apa saja yang Allah tetapkan, yang ditakdirkan untuk kita, kita rela, kita gembira, maka itulah yang dikatakan ridho kita kepada Allah. Enggak punya rumah, alhamdulillah. Tinggal di kontrakan, alhamdulillah. Punya rumah, alhamdulillah. Rumahnya kebakar, alhamdulillah. Belum punya suami, alhamdulillah. Dapat suami, alhamdulillah. Suaminya selingkuh, alhamdulillah. Dapat kerjaan, alhamdulillah. Enggak dapat kerjaan, alhamdulillah. Kerjaannya di PHK, alhamdulillah. Ketika kita gembira apa saja yang telah Allah takdirkan kepada kita, maka Allah di situ ada kesenangan Allah. Ini hambaku, enggak neko-neko, enggak macem-macem, alhamdulillah. Ya begitulah, alhamdulillah, alhamdulillah. Karena apa?
kita tujuan hidup enggak lain mencari ridho Allah. Dan yang kedua, wal yaumal akhir, orang yang selalu banyak mengingat hari akhir. Baginda Nabi Muhammad SAW diutus ke muka bumi ini untuk menyampaikan sebuah risalah tauhid, untuk mengenalkan kita Tuhan kita yaitu Allah, supaya selalu melekat kepada diri kita masing-masing. Bagaimana ibu kenal laut, bagaimana ibu bisa kenal api? Api itu panas kalau kita jauh dari api. Kita nggak mungkin bagaimana tahu rasanya api kalau hanya sekedar kita lihat tulisan api. Kita tidak mungkin bagaimana sifat api, tahu dengan sifat api kalau yang kita baca hanya tulisan api. Kita supaya tahu bagaimana sifat dan ketentuan api, mau tidak mau kita harus dekat dengan api. Begitu juga dengan air. Kita nggak mungkin bagaimana tahu sifat dan karakternya air kalau hanya dari tulisan air. Kita tidak mungkin tahu karakter dan sifatnya air kalau hanya kita mendengar kata air. Bagaimana kita tahu tahu sifat dan wujudnya air kalau hanya dengar dari suara air. Mau tidak mau supaya kita tahu ini air, mau nggak mau kita harus dekat dengan air. Begitu juga dengan Allah. Kita tidak cukup dekat kepada Allah hanya dengan mendengar kata Allah. Kita tidak cukup berdekat dengan Allah hanya mendengar suara Allah. Tapi mau tidak mau kita harus dekat kepada Allah dengan jalan mendekatkan diri kepada Allah. Wa zakarallaha katsira, mengingat Allah dengan sebanyak-banyaknya. Supaya apa? Supaya benar-benar melekat di dalam diri kita. Maka ketika yatim piatu baginda Nabi, maka Nabi sangat senang menyenangi, sangat suka menyukai kepada orang-orang yang mendermakan hartanya untuk anak yatim piatu. Maka baginda Nabi bersabda, ana wa kafilul yatim kana ma'i fil jannah. Aku dengan orang yang menyantuni anak-anak yatim, insya Allah kelak bersamaku di dalam surga. Luar biasa. Maka pada zaman Nabi tidak ada panti asuhan, belum ada panti asuhan, belum ada dinas sosial, belum ada majelis-majelis taklim yang menjadi donatur jembatan untuk menyantuni anak-anak yatim. Maka salah satu supaya anak yatim tidak terlantar, maka salah satu jalannya adalah menikahi ibu-ibu beliau. Karena apa? Karena pada masa Nabi belum ada panti asuhan, belum ada dinas sosial, belum ada majelis taklim yang dapat menyantuni anak-anak yatim. Supaya anak yatim ini selamat, maka dinikahkanlah ibu-ibu daripada anak yatim itu sendiri. Jadi supaya apa? Kalau sekarang ada yang menyantuni anak-anak yatim, maka Allah katakan, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu minan nisa ma tobalakum masna wa thulatha wa ruba. Apabila kamu tidak mampu menyantuni anak-anak yatim, maka nikahi olehmu perempuan, pilih yang kau suka, masna wa thulatha wa ruba, 2, 3, 4. Hayat ini bukan sunnah, bukan perintah. Apa tapi ini adalah merupakan isim isyarat. Isim isyarat, maka ditegaskan lagi, wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Jika kamu tidak sanggup menyantuni anak-anak yatim, menikahi yang 4, maka cukup dengan 1. Cukup dengan 1. Jadi kalau ada alasan suami ibu nikah lagi mengaku ini sunnah Nabi, bohong bu. Enggak ada sunnah yang beristri 4, enggak ada. Adanya apa? Ini kalimat isim isyarat, wa in khiftum alla ta'dilu, maka ini adalah jawab syaratnya. Ada kalimat isim isyarat, ada jawab syarat. Jadi jangan mengatakan nikah lagi ini adalah sunnah Nabi. Jangan sampai berkata demikian, seakan-akan apa? Kita yang ngejelekin nabinya sendiri. Padahal apa? Nabi tidak mengajarkan demikian. Cukup dengan 1, maka perlakukanlah dengan 1 ini dengan jalan sebaik-baiknya.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan dengan peringatan Maulid Nabi. Anak-anak yatim piatu kita menjadi anak yang putra putri soleh dan soleha, tercapai cita-citanya, mampu menyambungkan tali silaturahmi kepada almarhum dan almarhumah orang tuanya, untuk menciptakan generasi-generasi yang baik, tampil ke medan laga, tampil dengan segala macam, dengan membawa akhlak-akhlak baginda Nabi, dengan mencerminkan suri ketauladanan Nabi. Karena apa? Kalau enggak melalui seperti ini, kita enggak akan tahu. Karena apa? Pendidikan agama pun akan diganti dengan pelajaran budi pekerti. Kalau agama udah ditinggalkan, insya Allah akan terjadi bencana besar-besaran. Maka selamatkan generasi kita dengan mengajarkan agama-agama kepada mereka. Riwayat risalah baginda Nabi ajarkan, biar tertanam bagaimana sifat dan percontohan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari sama-sama kita tutup dengan pembacaan doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan usia kita, menyehatkan badan kita, hingga mampu memperingati Maulid lagi pada tahun yang akan datang. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya kan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik wa ta'atik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawatal arda binuri syamsika abadan abada. Allahumma aftah lana abwabal ilmi wajabna ilman wa fahman wal hikna bisolihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.